e-commerce. Kan sebelah udah saya hai aja, udah dada aja. Ini kali ini edisi spesial akhirnya sekarang bincang e-commerce gue bisa ngajak the one you know who. Nah, episode sekarang bincang e-commerce with the one you know who. Nah, tapi tenang, ntar kita akan bahas kenapa sih disebutnya lebih tepatnya gua dulu kasih nickname dia tuh the one you know who. Baru tahu dikasih nickname itu loh. Tapi kan istilahnya buat menyamarkan doang. Bentar, kita ngobrolin itu bentar. Masih panjang ya? Masih panjang, santai. Tapi gini, sebenarnya sih dari tahun kemarin kan, ya dari tahun kemarin gua udah minta, kapan gua bisa interview kayak gitu, kapan sih bisa bincang-bincang. Cuman ternyata tahun kemarin agak sibuk, padahal jadwal juga schedule. Terus gue juga masih di Toki. Sekarang kita sudah sama-sama satu lantai gitu. Jadwal dia lebih banyak kosongnya sekarang. Jadi makanya kemarin untungnya hopefully dia bisa dan dia mau. Jadi inilah bincang e-commerce with the one you know who, Gloria Agustiningsih Sitompul. Tapi bukan Voldemort loh. Enggak lah. Nah, e-commerce semua pasti udah tahu tentang Gloria. Pertanyaan mendasar gue luar biasanya tuh, kita sekarang kan di bidangnya ngajarnya bidang kita ilmu komunikasi, tapi lu juga dulu udah yang menempuh jalur komunikasi itu sudah mulai dari lebih komplit sih, ya kan, lebih komplit dari mulai D3 kan. Nah, coba lu boleh ceritain sebenarnya dasarnya dulu lu milih e-com itu seperti apa sih? Sebenarnya masuk ke e-com itu kecemplung sih. Sebenarnya kecemplung. Ibarat kata sih sebenarnya tidak pernah ada terpikir mau masuk komunikasi ya. Karena ini kan ilmu tidak kita pelajari di bangku SMA ya. Tidak seperti akuntansi atau apalagi bahasa yang sudah kita pelajari dari waktu SMA seperti itu. Nah, sebenarnya saya sendiri ini boleh jujur nggak sih? Atau ini ada off the record enggak kan? Yes. Sebenarnya saya itu lebih tertarik masuk ke hukum, dan waktu itu memang lulus kuliah itu lulus SMA itu sempat ikut UMPTN dulu, UMPTN. Masih baru. Kan itu lama sekali. Saya masih 20 waktu itu. 18 tahun. Waktu itu memang mengambilnya fokusnya ke hukum, dan kebetulan diterima di salah satu PTN di Sumatera, di daerah Sumatera. Tapi at the same time kita kan biasanya harus jaga-jaga ya. Akhirnya saya jalan-jalan ke kampus, ke PTN yang dekat rumah itu, saya lihat ada program Diploma 3 Humas. Nah, saya pikir waktu itu saya cuma melihat PR keren. Saya belum tahu PR, ya saya tahu public relations, tapi kita kan masih saat itu masih awam. Iya, gambarannya seperti apa sih bidang studinya, terus profesi kedepannya seperti apa, nggak tahu, cuma kelihatan aja PR keren seperti itu. Nah, saya juga ambil itu, kemudian hasilnya keluar, saya diterima di hukum PTN tersebut, dan saya juga diterima di program Diploma 3 itu. Ya. Bukan, di Unila, Universitas Lampung. Ya. Karena saya ambil yang terdekat saja. Seperti itu. Terus lu diterima di D3 Humas UI. Nah, waktu itu orang tua saya, ya saya mengerti sekali waktu itu orang tua saya, khususnya ibu saya itu tidak setuju. Karena kan saya anak perempuan satu-satunya. Akhirnya kita punya kesepakatan, saya mengambil yang di Humas UI, program Diploma 3. Walaupun saya sama sekali waktu itu tidak ada bayangan seperti apa belajar PR dengan basic ilmu komunikasi, saya sama sekali tidak ada bayangan lah, ya, tidak ada bayangan sama sekali. Tapi saya mencoba bernego dengan orang tua saya, kalau saya nanti ambil D3 ini lulus, saya mau langsung mengambil S1. Seperti itu. Jadi memang udah ada planning. Iya. Dari setelah D3 pokoknya nanti akan lanjut S1. Iya. Nah, setelah saya jalani itu
bagaimana ya? Ya betul, yang seperti saya kira pertama ya, bayangan saya seperti gegar ilmu. Ini benar-benar ilmu yang tidak pernah kita pelajari, padahal kita melakukannya sehari-hari kan? We cannot not communicate, kita tidak berkomunikasi, tapi secara keilmuan, ya kan, secara teoritis, secara konseptual kita tidak tahu komunikasi itu secara praktikal and teoritis itu seperti apa. Ini yang benar-benar membuat 1 tahun pertama saya kuliah itu benar-benar seperti orang yang mencari beradaptasi lah, apalagi dengan lingkungan yang baru kan, cara belajar baru, teman-teman baru dan lain sebagainya. Sampai di tingkat 2 lah, semester 3 atau 4 saya sudah mulai beradaptasi. Tapi itu juga saya lulus D3 itu belum menemukan passion saya. Saya masih belum paham, ya kan? Iya, D3 PR. Setelah lulus D3 itu di semester 6 saya sudah ikut ujian masuk untuk program extension, sarjana extension di tempat yang sama, di UI juga. Dan kebetulan lulus, akhirnya saya masuk lagi dengan jurusan yang sama, humas UI juga. Tapi saat itu juga saya masih masih belum srek seperti itu, masih ada bayangan tidak. Makanya karena waktu itu lulus D3 saya tidak langsung bekerja, sedangkan beberapa teman saya itu memilih untuk langsung bekerja ya, untuk mempraktekkan ilmu di diploma 3 ini, karena memang kan diploma 3 itu kan lebih banyak mata kuliah yang praktikal ya, yang bisa memungkinkan kita langsung terjun ke dunia PR ini. Tapi saya memilih untuk melanjutkan. Nah, sampai lulus S1 pun saya masih belum tahu. Nah, kalau dipelajari kan saya taunya itu kerjanya capek, ya kan, kerjanya capek seperti itu. Semua kerjaan capek dan banyak tantangannya. Tapi ya itu mungkin karena dari pertama passion saya tidak di situ, tidak di komunikasi. Saya ya itu tadi ingin jadi seorang lawyer seperti itu. Nah, sehingga saya lulus kuliah S1 pun sempat bekerja di agensi, kemudian pindah ke korporasi, sampai nah inilah titik balik wawasan saya, mindset saya tentang komunikasi. Setelah saya akhirnya saya memutuskan untuk mengambil S2 di tempat yang sama juga, di manajemen komunikasi. Sengaja saya ambil yang manajemen komunikasi instead of ilmu komunikasi, karena deep down in my heart itu saya masih berpikir, ya kan, saya ingin mencari tahu, saya ingin lebih mendalami komunikasi, tapi yang lebih praktikal, karena dari D3 kan saya terbiasa untuk belajar praktikal atau applied science seperti itu. Ya, sehingga saya memilih manajemen komunikasi. Kemudian sambil bekerja waktu itu di perusahaan bongkar muat di daerah Tanjung Priok. Kemudian akhirnya lulus dan disitulah titik balik saya berpikir, saya bagaimana dengan gelar saya S2 ini, kan? Apa yang saya bisa perbuat? Walaupun waktu itu juga saya masih pencarian mengapa it was quite amazing sih kalau saya pikir ya. Saya bisa sampai lulus S2 di bidang studi yang waktu itu saya belum sepenuhnya memiliki passion di sana. Okay. Akhirnya saya berpikir, yes, sepertinya saya harus mencari pekerjaan yang bisa membuat gelar saya ini berguna. Seperti itu. Nah, akhirnya terjunlah saya di kampus ini, di IBII dulu sebelum berubah jadi IBIKKG ya. Kemudian setelah itu saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah di konsentrasi Markom. Salah satunya adalah PR Management. Nah, inilah titik balik saya. Saya kembali lagi ke bangku kuliah, baca buku, ya kan. Mengulang semuanya lagi berarti yang udah dulu dipelajari dari D3, S1 sampai S2. S1 hingga S2, saya baca. Kemudian saya
eh, sampaikan di kelas. Ternyata di perjalanan, ya kan setelah saya banyak membaca, saya lebih tahu, lebih memahami, kan nggak mungkin dong kita mengajar nggak paham ya. Kemudian saya banyak juga bertanya, ya kan, berdiskusi dengan teman-teman saya praktisi. Disitulah saya menemukan the beauty of public relations science, terutama ya, the beauty of this science pada umumnya, ilmu komunikasi. Oke, ilmu komunikasi, communication science, terutama bidang studi PR. Di sini banyak hal-hal yang sangat sangat bermanfaat untuk dipraktekkan, dan ini ibarat kata mungkin saya terlalu berlebihan ya, tapi memang di science kalau dipraktekkan di perusahaan dengan benar itu akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Oke. Itulah saya menemukan beauty of the science. Jadi sebenarnya explicitly, what is the beauty of public relations according to Gloria Agustinensi? Doing something good for your corporation and its stakeholder. The point is, we have to do something good instead of only thinking or catching the profit. Seperti itu. Saya melihat ini sesuatu ilmu yang ilmu dan praktek yang memang di satu sisi bukan saja teoritis ya, tapi secara praktikal kalau memang dipraktekkan dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang lebih dari sekedar profit bagi bagi perusahaan seperti itu. Karena itulah saya mulai jatuh cinta dengan ilmu komunikasi, apalagi kalau kita bicara tentang komunikasi, kan tujuan komunikasi juga membuat kita nyaman, membuat orang terhibur, seperti itu. Jadi ya dari situlah titik balik saya saya memang sudah jatuh hati dengan ilmu ini, seperti itu. Oke, jadi e-commerce tadi memang betul yang dibilang bahwa the beauty of PR itu adalah doing something good, karena memang juga yang kita pelajari dari Frank Jeffkins itu kan, PR itu intinya adalah bicara tentang goodwill, tentang itikat baik. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa tadi Gloria juga sebenarnya gue panggil nama aja nggak apa-apa. Kita nyantai aja. Dia lebih senior dari gue sih sebenarnya. Ya, tapi e-commerce gini. Tadi dia bilang pada saat tadi sempat kerja di daerah Priok, ngambil lulus kuliah dan juga akhirnya bergabung sebagai dosen waktu itu. Sebenarnya mungkin nggak tahu, kita di seangkatan masuk, bener-bener. Pas tadi dia lagi ngomong nih, gue juga kepikiran, oh iya waktu itu kita waktu pas lagi di interview sama orang, posisi juga kayak gini. Di depan itu Warek. Gue masih ingat detail Warek, gue di kanan, emang gue di kiri. Itu posisinya persis kayak gini. 2009 3 Agustus. Sama-sama 10 tahun udah di sini. Nah, kalau gue pastinya 10 years, banyak experience, banyak cerita. Kalau lu cerita lu setelah 10 tahun ngajar apa sih, Glo? Banyak. Mau yang mana nih? Yang Oke, kalau memang banyak The Big Five aja lah. The Big Five dari semua itu experience, The Big Five-nya. Ya bisa dari itu yang mau suka, duka, pokoknya The Big Five aja. Pertama waktu mengajar itu sebenarnya intinya menjadi dosen itu bikin panjang umur sih, karena semakin kita tua semakin muda yang kita temukan. Ya kan? Tapi seperti ini yang nggak banyak tahu mahasiswa ya. Mungkin inilah saatnya saya buka rahasia, despite all things yang terlihat seperti itu kan. Jadi mulai di KKG itu saya pegang angkatan 2006 ya. 2006. Ya, 2006. Angkatan Meldan ya? Bukan. Oh ya, Melisa Gandasari, ya Pepi Sulaiman. Halo, kalau masih lihat sama Halim, SIP. Perpi, ya Grufi IO.
mereka merintisnya dari kuliah ya, Kuliah, betul. sampai sekarang sudah bisa sebesar itu Tenggat. Jadi satu hal sebenarnya seperti ini, yang menjadi kepuasan saya, pengalaman yang sangat luar biasa itu adalah pada saat saya bisa encourage, mendorong mahasiswa to reach their limit, bahkan over their limit. Ibaratnya kan dosen itu hanya memberi kail ya kan, di kelas itu hanya memberi kail karena ruang dan waktu yang terbatas untuk memberikan semua yang perlu diketahui mahasiswa itu saya rasa tidak mungkin. Tapi bagaimana kita memberi kail ya kan, dan umpannya, itulah mereka harus di sana harus mencoba challenge themselves, okay? Bagaimana mendapatkan ikan-ikan yang banyak, seperti itu. Ini kan hanya taktik ya, soal taktik seperti itu. Kalau saya berpikir seperti itu, saya harus memberi umpan. Karena itu di setiap mata kuliah saya berusaha untuk challenge mereka itu dengan berbagai aktivitas. Salah satunya project event, apakah itu bring event, membuat suatu event atau membuat karya dan lain sebagainya. Oke. Nah, pada saat mahasiswa bisa melakukan project tersebut over my expectation, disitulah kepuasan saya terasa. Instead of kita tetap berharap mereka bisa mengerjakan ujian tertulis dengan baik ya, tapi kepuasannya itu sangat lebih besar pada saat saya bisa melihat mereka challenge themselves, mencari ide sendiri, jauh ya, explore their creativity by their own self, dengan tetap memperhatikan ini ya, norma-norma ya, seperti itu, rambu-rambunya, etika-etika di masyarakat tentu saja. Nah, itu kepuasannya sangat luar biasa. Tapi itulah kekurangan saya. Kekurangan saya adalah saya sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Sulit Sulit mengungkapkan perasaan? Apakah saya tidak salah Itu sudah terjadi loh di Pupin kemarin itu, yang terakhir loh ya. Itu aja. Orang-orang nggak ngeh loh. Memang saya sulit mengungkapkan, maksudnya memberikan pujian seperti itu. Tapi pujian saya itu real, yaitu yes, saya bisa memberikan reward lebih dari apa yang mereka harapkan. Seperti itu, nilai yang sempurna, saya tidak akan ragu-ragu seperti itu. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh mahasiswa. Karena gini, kalau saya prinsipnya itu kan saya itu hanya peduli dengan hasil, tidak peduli dengan proses. Nanti pun mereka pada saat mereka bekerja, mereka akan banyak menemukan bos atau pimpinan yang sama seperti saya, yang hanya care about the result, but the process will have. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan perusahaan, dengan norma-norma yang berlaku dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan karena saya cuek, bukan karena saya tidak memperhatikan mahasiswa, tapi itu tadi. Nah, ini menjadi suatu tantangan untuk mahasiswa yang nantinya siap kerja untuk berani mengeksplorasi diri sendiri, mencari tahu sendiri with your own fingers, with your own mind, with your own knowledge yang sudah Anda ketahui. Seperti itu. Nah, disinilah pengalaman yang setiap saat saya rasakan. Mulai dari event table manner ya beberapa kali. Awal-awal dulu ya table manner. Berapa kali ya? 5 kali, ada 4 kali atau 5 kali. Kemudian communications grande, communication excellent, dan full power, dan banyak sekali. Ada yang iTunes ternyata kemarin baru buka. Iya, iTunes, terus beberapa lah ada. Nah, pertama kali nggak salah itu iTunes. Iya, bikin gini ya di lantai 4 kalau nggak salah. Betul. Iya. Nah, itu kepuasannya jauh melebihi, dan saya percaya mahasiswa itu punya talenta
talenta, punya daya kreativitas yang tinggi, apalagi sekarang katanya Gen Z. Wah, udah balik lagi Ya, ke alpha sih sekarang. Sekarang alpha generation, anak saya alpha generation, ya kan? Itu terkenal dengan kreativitasnya ya, daya kreatif yang ini. Cuma katanya kekurangannya kan mereka sometimes lazy, manja, dan ya ini pengalaman yang bukan buruk sih, apa ya? Yang sekarang saya Luar rasakan. ekspektasi kita sih kayaknya. Iya. Kayaknya sih bukan kita nggak bilang itu buruk. Kita juga dulu mungkin kayak gitu, cuman sekarang itu di luar ekspektasi kita mungkin. Tapi dulu berani gak nolak tugas dari dosen? Gak berani, ya kan? Gak berani. Kalau sekarang boleh menawar, ya kan? Nah itu yang saya sayangkan seperti itu. Padahal sekali lagi pada saat Anda diberikan tugas oleh dosen Anda itu sama seperti nanti kita bekerja diberi tantangan atau challenge atau tugas oleh atasan kita kan, oleh bos kita, dan we can say never seperti itu, ya kan? Sepanjang kompensasinya jelas, itu kompensasinya jelas loh. Ya. Dapat nilai ya, bisa menyelamatkan nilai UTS, UAS, nah seperti itu. Ini yang sekarang kadang tidak disadari oleh mahasiswa. Beberapa mahasiswa sih, saya tidak bisa bilang semua seperti itu. Oke, kalau itu tadi pengalaman yang pertama adalah bicara tentang punya kepuasan tersendiri ya gitu, ketika memang mahasiswa itu bisa achieve their limits gitu, bahkan mereka bisa bukan cuman push to their limits gitu, tapi memang bisa beyond their limits. Ya, gue juga setuju gitu, kita puas. Yang kedua apa? Experience-nya sebenarnya kalau dalam bekerja, pada khususnya dalam kehidupan pada umumnya selalu pasti ada bad experience and good experience ya. Kalau bad experience-nya ya tidak terlalu inilah, karena itu terjadi all the time ya, seperti itu ya kan. Ya sama lah ya, pasti semua dosen mengalami itu, bagaimana menghadapi mahasiswa, bagaimana memotivasi mereka menghadapi komplain dan lain sebagainya, seperti itu. Saya pikir itu pengalaman-pengalaman yang akan terus berulang, tapi saya mencoba dari pengalaman-pengalaman yang bukan buruk ya, mungkin pengalaman apa ya, bukan buruk lah, itu pengalaman yang berulang seperti itu kan resiko pekerjaannya. Tapi dari situ ya itu tadi ya kan, saya selalu berusaha itu untuk introspeksi diri. Bentar, ini ngomong introspeksi diri nih. Udah enak gue masuknya nih. Introspeksi diri. Nah, tapi lu selama 10 tahun atau selama 8 tahun gue waktu masih di Prokdi deh, waktu itu consistently itu maksudnya lu, gue juga waktu awal-awal gue mau bilangin gini, gue waktu pas awal-awal juga gue masuk ini banyak ya, memang kita jadi public enemy mahasiswa, yes itu ya. Tapi lu kok gue perhatikan kalau waktu gue masih dari Prokdi sekalipun selama 8 tahun tuh masih ya let's say beberapa mahasiswa tadi itu komplain tentang lu kayak gitu sekarang. Terus lu tadi bilang juga introspeksi diri. Along the way 10 tahun tuh introspeksi diri yang memang let's say lu udah, upaya lu tuh apa sih? Jadi gini, karena itulah we have to be critical ya. Jangan hanya melihat sampulnya, karena itu tadi ya. Setuju. Ya. Jangan lihat dia dari kayak gini doang. Kayak gitu. Ayo nongkrong sama saya dulu. Nongkrong, ngopi-ngopi. Ya. Lanjut. Ya, jadi gini, kita kan hidup itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan sikap kita ya. Nggak usah yang normatif lah, lu yang konkret aja lah. Yang konkret aja gitu. Harus ini, karena gini. Biar siapa tahu e-commerce yang nonton tuh dia ngemes gitu. Ya. Ini yang
gua komplain ini. Supaya tahu kenapa ya, bukannya saya tidak sadar kalau saya dicap as a Voldemort, you know, one you know you, ya kan, pretty Voldemort kan, tapi tidak masalah karena ini loh, bagaimana ya, gini, jadi dari D3 S1 2 tahun, enggak deh, 3,5 tahun malah. Saya selalu kuliah itu pasti nambah 1 semester. Jadi kalau Anda tidak lulus tepat waktu jangan stres, ya kan? Bukan aib. Bukan aib Ya, sama lanjut, sekali. lanjut. 3,5, 2,5 itu berapa? 6. Almost 9 years I spent saya menghabiskan waktu kuliah di salah satu institusi perguruan tinggi negeri. Itu salah satu yang membentuk karakter saya. Seperti itu. Oke. Dan saya juga menemui dulu kuliah pun berhadapan dengan banyak sekali karakter dosen. Yang dimana kita lah yang harus beradaptasi dengan dosen tersebut, karakter dosen tersebut. Iya, era kita seperti itu. Nah, jadi kemudian itu pertama ya. Kedua, ya, saya lahir dari background. Kita belajar tentang stereotyping, oke? Budaya, ya kan, komunikasi di Kom kan juga ada. Kita talk about budaya. Yes, saya lahir di budaya yang dimana kental dengan karakter tertentu. Itu keras gitu loh. Bukan saja keras tapi sifat-sifatnya yang keras. Saya pun merasa segala stereotip yang melekat di suku saya itu kayaknya ada semua di gue ini. Iya kan? Iya. Kotak banget. Iya. Maksudnya mukanya. Selain muka, suara, sifat dan lain sebagainya, tapi tentu saja hati saya kan lembut gitu kan. Buat yang nggak tahu, hatinya emang lembut. Hati saya lembut, nice to be with, ya kan. Jangan kan mahasiswa Jo, teman-teman saya aja pun sampai sekarang, ya kan, saya masih punya teman-teman yang still stick together up till now, ya kan. Itu kalau kita udah ngumpul sering udah ngejek-ngejek saya, udah deh suaranya keluar, mulai deh marah-marah, jangan marah. Itu mereka tahu, mereka paham seperti itu. But the other side mereka pun paham, ya kan. Saya is a friend yang menyenangkan seperti itu. Kalau tidak menyenangkan, sudah pasti saya tidak bersama mereka selama dari tahun 98 sampai sekarang itu almost berapa ya? 20 tahunan ya? Ya sudah lebih, we still stick together gitu loh. Seperti itu. Nah ini yang kadang karena itulah kita harus mencoba memahami dari banyak sisi lah ya, kenapa faktornya. Tapi itu tadi, kalau soal introspeksi akhirnya saya pun harus menyadari, ya kan, kalau perubahan zaman ini juga akan merubah karakter manusia, ya kan. People more ignorance because social media, ada teknologi yang membuat mahasiswa sekarang di kelas itu tidak fokus lagi, ya kan? Cara berbicara yang oke lah, you know what I mean ya, dengan kata-kata tersebut. Ternyata kalau saya tanya-tanya, karena itu bahasa ya, katanya bahkan sudah jadi bahasa gaul katanya. Bahasa hari-hari udah kayak Iya, gitu. padahal zaman kita nggak bisa kayak gitu-gitu banget. hanya berucap pada saat kita marahnya, marah banget gitu. Nggak seperti sekarang yang tiap 1 menit sudah ada ibarat kata hiperbola ini ya, superlatif 10 kali ucapan seperti itu. Nah, saya mencoba memahami dari latar belakang, sehingga itulah yang membuat saya, ya kan, untuk mencoba tanda kutip ya, berdamai aja gitu setelah. Iya, bentar. Gue tiba-tiba langsung bangun gitu, dibilang berdamai gitu. Tapi kalau gue Berarti gini, saya setelah harus 10 lebih tahun kreatif. dulu pada akhirnya lu Kan
Karena capek Bu, marah-marah terus. Dari dulu gue udah bilang sama lu. Capek Bu. Dari Bukan, dulu. sekarang sih gini aja sih taktiknya kalau saya di kelas sekarang kayak gini, ya kan? Tapi bukan berarti saya all the time tiap 5 menit sekali. Parah loh, ya kan? Enggak. Tapi sekarang lebih ininya sih kalau sudah mulai ada aktivitas yang agak mengganggu atau di luar di luar akal sehat kita gitu ya, itu saya coba make it as a joke, kan? Make it as a joke seperti itu. Di sela-sela menjelaskan 2 jam itu lama ya untuk menjelaskan ya, yes, capek sekali itu kan. Inilah yang harus disadari mahasiswa juga, ya kan? Kalau dosen menjelaskan itu kan kita harus ngomong sambil berpikir, sambil mencari contoh, sambil update dengan tren sekarang, ya kan, dan lain sebagainya. Itu capek sekali. Pada saat Anda melihat ada sesuatu yang itu kan bisa memancing, tapi sekarang saya lebih lebih cool aja, lebih membalikan itu as a joke untuk anak-anak mahasiswa. Finally dia berdamai dengan situasi sekarang. Finally. Karena sebenarnya gini, sebenarnya gini loh. Sebenarnya sifat saya itu suka bercanda, suka tertawa, suka ngobrol, suka nongkrong, suka seneng-seneng, suka gosip, suka hal-hal yang Gosip she's the best. Kalau soal gibah gosip, ya, she's the best. Buat mahasiswa yang mungkin ingin bikin komunitas gibah e-commerce gitu, silahkan lah. KGI, ya, KGI seperti itu. Jadi sebenarnya basically sifat saya seperti itu, ya. Kalau suara keras begini, justru kalau disuruh bicara saya capek kalau disuruh bicara tenang, pelan, suara volume kecil, itu saya capek, tidak ada tenaga seperti itu. Karena lu udah terbiasa dari sifat dan karakter lu memang sudah terbentuk kayak gitu. Expressionnya yang mungkin semakin menyebalkan kalau udah ini ya. Tapi ya itulah, ya kan. Kembali lagi kalau di buku psikologi komunikasinya Jalaluddin Rahmat, di materi komunikasi antar pribadi, kalau nggak salah kan salah satunya yang membuat hubungan atau komunikasi antar pribadi berhasil itu kan kalau kita menyadari peran kita masing-masing. Kita punya beberapa peran dalam itu. Teori peran kalau nggak salah ya. Cek your book kalau masih ada di rumah ya. Saya sebagai individu punya beberapa peran, ya kan? Peran saya di rumah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tua saya, sebagai menantu dari mertua saya. Di tempat bekerja saya sebagai bawahan, sebagai dosen. Di klik saya, teman-teman saya sebagai teman, sebagai sahabat. Berarti saya harus menempatkan diri, saya tidak bisa menyamakan semua konteks ini. Saya harus come up with different karakteristik ya, seperti itu. Sebagai dosen kan nggak mungkin saya seperti waktu teman saya ngumpul dengan teman saya di cari kopi Tapi lu nggak capek gitu ya? Maksudnya dengan karakteristik lu sedikit membeda-bedakan gitu, nggak capek? Karena itu kan itu saya rasa sih natural ya, kemampuan kita beradaptasi seperti itu. Karena itu muncul teori peran. Ya kan? Ada teori lagi yang habis teori peran itu di psikologi komunikasi yang manusia itu sebenarnya bisa, misalnya kalau lagi sakit dia berubah jadi sifat kanak-kanak. Bukan, ya mungkin itu ya, saya lupa ya. Kalau misalnya ya kalau anak kita nakal kan, selain sebagai orang tua yang tegas, kita juga harus bisa jadi teman. Nah, ada seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa saya samaratakan semua konteks kehidupan saya dengan sikap yang sama seperti itu. Tapi itu tadi ya, intinya adalah bisa membeda-bedakan
positioning dimanapun kita berada. Pada saat kita di kelas, kita sesuai dengan peran kita di kelas. Tapi ketika kita mungkin di luar kelas, di luar area kampus, kita sesuai dengan peran kita yang masing-masing. Karena ya itu tadi ya, saya lahir dari background keluarga yang abang saya dua, saya anak terakhir, kan. Kemudian ini gue tuh nggak kelihatan ya. Tapi saya tidak manja karena memang dari kecil dibiasakan orang tua nggak disuruh-suruh semua. Kalau di rumah saya justru semua pekerjaan dibagi rata. Dulu saya cuci piring, abang saya ngepel dan nyapu seperti itu. Jadi tidak ada pilih kasih seperti itu. Nah ini yang membuat saya juga tumbuh menjadi mungkin mahasiswa melihatnya itu keras ya, bukan tegas. Padahal saya cover lu depan gitu, sampul depan lu kelihatannya keras gitu. Sebenarnya kan enggak. Memang ada tampang preman banget gitu. Ya kalau buat orang yang ini, gue kemarin di story gue posting gitu. Gue ngambil foto lu waktu pas table manner yang pertama. Aduh itu jelek banget. Gue tidak bisa. Tanya yang lebih cakep. sengaja biar kelihatan dulu sekarang ya, before after ya. Tapi gini, Emang ada yang masih mengenali? ya nggak tahu nanti kita lihat. Ada pertanyaan-pertanyaan? Ada sih nanti. Tapi gini dulu, kalau memang lu dapat komplain banyak dari mahasiswa ya oke. Tapi sebenarnya pernah dendam dengan mahasiswa? Oh no, never. Walaupun lu dapat, gue tahu komplain-komplainnya dia, dan gue juga pernah beberapa hal gue udah kasih tahu dia. Bisa lihat kan bukan enggak. Tapi nggak pernah dendam. Itu salah satu resiko pekerjaan. Tapi Yang walaupun lu dapat komplain, terus ya mungkin kalau zaman kita pernah dapat tuh bagaimana kekuasaannya dosen tuh ada di pulpen. Lu juga kayak gitu? Enggak. Saya merasa saya berusaha objektif. Selama ini juga thank goodness karena itu mungkin inilah kenapa yang perlu kan pengalaman, our field of experience, ya kan, pengalaman kita dalam kehidupan itulah yang membentuk karakter ya. Selama 8 tahun saya berkuliah, hubungan antara mahasiswa dan dosen itu tidak dekat. Bahkan banyak dosen yang masuk kelas itu tidak hanya mengajar, keluar. Benar tuh kupu-kupu kan, ya kan, kuliah pulang. Nah, kalau saya consider myself as a mahasiswa kuno dulu. Kuno, mahasiswa kuno saya. Kuliah nongkrong. Yes. Kuliah nongkrong. Jadi buat yang baru nongkrong sekarang, ya itu udah jadul. Karena itulah Anda itu harus balancing lah, jangan kuliah ya boleh nongkrong seperti itu kan, menyegarkan ini Anda ya. Nah, karena saya melihat dosen-dosen saya, pengalaman saya dengan dosen-dosen itu, ini yang membuat karakter saya juga seperti itu. Saya memilih that character seperti itu. Ya, dosen yang tidak cukup mengenal nama mahasiswanya ya. Kenapa saya pilih itu? Ya, gampang aja sih sebenarnya kalau mau dikenal dosen ya. Ada dua loh. Either pertama pintar sekali atau nakal sekali. Kenapa saya bilang nakal sekali? Karena tidak ada mahasiswa yang bodoh. Tidak ada mahasiswa yang bodoh. Lu nggak pernah bilang mahasiswa bodoh di kelas kan? Tolong. Selama 10 tahun? Sepengetahuan lu? Seingat lu? Tidak. Enggak ya? Saya selalu bicara di kelas, tidak ada mahasiswa yang bodoh, yang ada hanya malas. Oke, tidak. Mahasiswa yang paling malas yang pernah lu temuin di kelas nih kayak gimana perilakunya? Datang, ya kan, gak lama keluar, terus minggu-minggu berikutnya nggak pernah muncul. Ya itu sih bukan malas, udah nggak niat itu mah. Atau udah yang nggak niat. kalau sekarang L4 sih, lo lagi. Bahkan waktu itu
ada yang 7 kali sampai mengulang. Kalau ngulang bukan belum tentu males lah. Males Enggak lah. bukan Iya, nggak, tapi kan kalau udah ngulang berkali-kali menurut gue sih nggak. mungkin kalau males itu gini ya, eh mengerjakan. Sekarang banyak loh mahasiswa yang Atau ngerjain nggak gini, tugas gue beringat malas itu mungkin dia kuliah terus nggak mau mengeluarkan effort dia lebih, misal kayak bikin tugas atau ngumpulinnya on time, tapi dia pengen rewardnya, dia pengen hasilnya itu yang maksimal gitu. Yes. Kayak gitu yang males ya kategorinya. Dan maunya dapat nilai minimal D, tapi without any effort. Di kelas pun saya selalu mengingatkan kalau there is no elevator to success. Tidak ada elevator itu lift ya. Ya, semuanya itu tangga. Seperti itu. Semua kita harus berjalan ke atas tangga tersebut. Tapi gimana Usahanya. caranya lu menilai effortnya mahasiswa tuh gimana sih kalau di kelas? Ya itu tadi, karena karakteristik mahasiswa itu kan berbeda-beda zamannya. Mungkin kalau zaman kita dulu kuliah, ya kan, dosen cuma tinggal lihat dari nilai harian, ya kan, nilai kita SUS itu udah cukup, ya kan, maka banyak berinteraksi di kelas. Sekarang tidak bisa, karena kita juga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa di sini siap kerja ya, siap kerja seperti itu. Bukan siap kerja, mungkin minimal mereka harus punya karakter seorang profesional. Seorang profesional. Mereka nggak cuma harus tahu knowledge doang kan, tapi Ya. sebenarnya mentalnya mereka Karena juga. sebenarnya begini, di pekerjaan pun tidak otomatis, ya kan, semua ilmu yang kita serap itu bisa membantu kita bekerja ya. Karena dalam proses bekerja pun kita ada part di mana kita learning by doing, learning everything by yourself, seperti itu. Ada proses di sana, ada bagian di sana. Nah, disitulah saya mulai berpikir, yes, saya harus ngasih umpannya. Itulah kenapa beberapa tahun belakangan ini saya memilih untuk selain memberikan materi di kelas, ya kan, teori konsepnya, tapi saya harus pancing mereka juga, ya, supaya tahu aplikasi konsep atau materi ini dalam pekerjaan seperti apa. Dalam proyek itu kan mereka ada proses nanti kreatif strategi, ya kan, ya copywriter. Itu yang sebenarnya yang apa ya, hard skill yang itu bisa lagi ya lebih diperdalam nanti ya, skill Photoshop atau fotografi kan, bahkan saya baca artikel kemarin, kebetulan ada yang posting di LinkedIn, we cannot call it soft skill any longer. We should sebut soft skill itu as an essential skills. Karena apa? Ternyata skill tersebutlah yang justru membantu kita untuk bisa bertahan sebagai seorang profesional. Like apa? Emotional intelligence, kan? Kecerdasan emosional, kemudian EQ ya. Terus nanti saya share di ini ya, di grup. Oke, baiklah. Jadi this is the essential skill. Oke, bekerja, kemampuan mengontrol emosi, bekerja dalam tim dan lain sebagainya. Seperti itu yang mungkin selama ini kita tidak ini. Karena itulah saya senang memberi project supaya selain mereka bisa bikin event atau bisa bikin konten Instagram, sekarang TikTok, follow ya, TikTok e-commerce IBKKG, okay. Instagram as well, e-commerce _ IBKKG, ya kan. Itu mereka, itu kan hard skill ya, technical skill kalau saya pikir. Tapi ternyata, ya kan, disinilah mereka belajar bagaimana bekerja dalam tim.
Betul. Oke. Bagaimana meredam ego masing-masing? Bagaimana menangani konflik kelompok? Bagaimana Setuju. dealing with your boss, which is dalam hal ini dosen Anda yang tiap minggu mana Instagramnya, kontennya? Oh, saya 2 minggu kemarin tuh di kelas hari apa ya? Rabu ya? Hari Rabu ya. Rabu kemarin. Ya, ada meeting project di kelas 2 minggu tidak ada konten apapun di e-commerce, Instagram e-commerce. Saya mulai menegur, itu akan Anda hadapi. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu sih saya lebih apa? Sekarang memancing kreativitas mereka lah. Oke. Karena itu yang mereka lakukan kok kan. Sekarang gini, pertanyaan gue tadi baru kepikiran. Tipsnya buat mahasiswa lu, ya, kalau ngejawab UTS atau UAS itu yang sekiranya proper yang gimana sih? Karena ntar dulu, gue kasih situationnya dulu, karena ini juga it happen di zamannya kita kalau nggak salah. Kita ketemu dosen yang kita memang apa yang disampaikan di kelas itu kita memang benar-benar sama persis, nilainya nggak perform. Kita pakai dari buku juga sama persis, nilainya nggak perform. Kita elaborate lagi dari apa yang dijelaskan secara lisan, pakai dari buku kita elaborate, nggak perform juga. Tapi entah pada saat kita nggak belajar, kita cuma ngarang dulu, tiba-tiba nilai kita perform. Ya kan zaman kita kan juga ngerasain. Nah sekarang buat yang ada di kelas dulu sekarang nih, tipsnya buat nilai jawaban UTS atau UAS kalau ujian lu tertulis nih, yang proper kayak gimana sih? Bagaimana ya? Mungkin kalau katanya sih saya punya ini ya, gue tuh katanya punya standar nilai yang tinggi, sebenarnya sih enggak kan? Dan trust me, dosen itu tidak pernah menguji sesuatu di luar keimanan Anda, salah, di luar apa yang disampaikan di kelas itu mustahil. Oke, kecuali misalnya ya itu tadi pertanyaan itu kan mengajak kita untuk bisa nalar, menganalisis. Ini kan S1 itu kan nanti lulusan S1 diharapkan punya kemampuan analysis thinking ya, seperti itu. Tapi gini, kalau lu bingung buat ngejawabnya, karena gue pernah ngerasain itu juga. Awal-awalnya 4-5 semester gue ngajar itu jadi kayak ngasih jawaban yang tadi ya, udah yang gue jelasin di kelas gitu, terus nilai nggak perform gitu. Nah ternyata sebenarnya gini, sama kayak pelajaran bahasa Indonesia mungkin ada kalimat inti gitu. Biasanya kan di awal tuh kalimat inti, terus berikutnya kan kita penjabaran tuh. Nah penjabaran tuh tiba-tiba masih suka jawab makin ke bawah tuh makin ngambang kayak gitu. Karena udah konsentrasi tuh. Ya maksudnya gue dulu ngerasakan, akhirnya juga gue nyadar, oh iya disitulah kenapa gue pernah ngasih jawaban yang gue sampaikan di kelas nilai nggak perform, sesuai buku nilai nggak perform. Lalu kayak gitu juga sama. Enggak sih, sebenarnya gini, ini tips ya, tips. Karena itu kalau mau mengerjakan ujian, salah satunya itu berdoa pasti. Kedua, belajar lebih pasti lagi. Ketiga, ya kan, menulis dengan baik dan benar dalam arti kerapihan tulisan Anda, kemudian ejaan bahasa yang baik, itu sudah cukup membantu dosen Anda punya mood yang enak dalam mengoreksi. Seperti itu. Ya kan? Kalau udah bicara mood udah susah sih. Udah bicara dulu udah susah. Ya, lo tahu kan, gue selalu tuh. Tapi gini nih. Jaga mood, kan? Supaya bisa objektif. Emang iya. Itu penting sekali. Nah, tapi kalau saya sih gini loh. Intinya itu adalah gini. Kalau saya memberi ujian tertulis itu sudah pasti tidak pernah keluar dari materi yang disampaikan di kelas. Berusaha untuk tidak keluar dari materi tersebut. Jadi sebenarnya hanya masalah kejelian dalam membaca soal.
seperti itu. Harus jeli membaca soal. Oke. Karena saya membuat soal itu ingin melihat sampai mana mahasiswa ini bisa menjawab, ya kan, dengan pemahaman mereka sendiri, tidak perlu textbook atau apa seperti itu. Tapi gini loh, masalahnya kan banyak mahasiswa yang sekarang malas membaca buku. Padahal saya tidak pernah membatasi apakah Anda mau pakai printed book atau e-book, ya kan, selama mereka punya bahan referensi yang setiap awal kuliah itu pasti kita nggak apa-apa. Yang bisa kecap dengan materi. yes, betul, of course. Yang setiap awal semester itu kan pasti kita kasih tahu ya bukunya apa saja yang diperlukan. Nah, tapi kita kan harus menilai itu sejauh mana mereka memahami materi yang sudah disampaikan di kelas, materi yang sudah disampaikan di kelas, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sudah tidak memahami dengan mudah apa yang ditulis mahasiswa, berarti mahasiswanya belum bisa memahami materi tersebut. Seperti itu. Ya kalau kondisi kayak gitu, lu pernah introspeksi diri apakah cara deliver the message-nya juga lu yang ini atau gimana?